Oke, jadi sekarang kita bahas materi hari ini IP versi 6. Pak Yo. Yang biasa kita pakai itu kan IP versi 4. Sekarang ini saya kenalkan IP versi 6. Kenapa kok masih pakai kok saya kenalkan IP versi 6 ya karena nanti next-nya ini IP itu kebanyakan IP versi 6. Pak Yo, maaf Pak Yo. Ya, Boleh di record gak Pak? Soalnya udah tarik. oh ya, makasih Pak, sorry Pak. Makasih Pak. Udah. Ya, udah tarik. Jadi kita bahas ini karena nanti next-nya kita akan butuh IP versi 6. Ya. Baik dari segi manajemen komputernya maupun dari segi security-nya. Ya, kira-kira apa masalah security yang ada di IP versi 6? Tapi itu nanti setelah ini aja. Ini yang sekarang saya bahas adalah tentang bagaimana cara IP versi 6 addressing-nya, bagaimana cara memberi address-nya, bagaimana cara membaca address. Kalau IP versi 4 kita udah tahu. Sekarang versi 6. Nah, kita akan masuk ke sini. Apa itu IP versi 6? Addressing dan prefix-nya. Kalau di IP versi 4 kita kenal net masking. Gitu. Di sini nggak ada net masking. Di sini pakai prefix. Terus bagaimana cara mengkonfigurasi IP versi 6 di router quick routing? Topik berikutnya baru static routing, tapi static routing nggak saya bahas di sini. Di versi nanti di minggu-minggu yang lain. Oke. Kenapa kok mesti IP versi 6? Ya, klasiknya IP versi 4 udah habis. IP versi 4 kan cuma 32 bit. 2 pangkat 32 katanya bisa habis. Ya. Sehingga timbullah IP private. Ya. Sampai orang pakai IP private. Dan baik IP publiknya katanya kurang. Cina itu sudah hampir semua device-nya sekarang sudah menggunakan IP. Setiap device menggunakan IP sendiri-sendiri. Ya. IP-nya publik semua. Katanya di India juga begitu. Nah, next-nya kita. Kita ini penduduk dunia yang paling besar menggunakan smartphone. Termasuk negara-negara yang menggunakan smartphone yang gede-gede. Indonesia salah satu di antaranya. Nah, kemarin yang saya tanya itu, apa sih inti dari IP versi 6 itu sebenarnya? Kalau nggak pakai IP versi 6, kenapa? Itu yang saya kotak itu. Kalau kamu nggak pakai IP versi 6, ya, end-to-end reachability-nya tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya pakai IP versi 4. Kalau IP versi 4 masih melewati layer 3, layer 2, ada ARP dan sebagainya. Ya. Kalau IP versi 6, seakan-akan kalau kamu pikiran kita masih di IP versi 4, seakan-akan ini yang berhubungan itu MAC to MAC. Tapi lewat internet. Bisa bayangkan ya, MAC to MAC bukan dalam satu lokal area. Biasanya kita kan kalau IP versi 4 kan MAC to MAC-nya itu kan satu lokal area. Satu LAN baru layer 2-nya jalan. Makanya layer 2 itu kan satu collision domain. Tapi kalau IP versi 6, seakan-akan kamu itu MAC to MAC, tapi lewat internet. Bayangkan. Kenapa kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Nah, banyak keunggulan-keunggulan dari IP versi 6. Misalnya, auto configuration. Ya, bisa support QoS dengan lebih baik. Mobility dengan lebih baik. Nanti kita lihat. Kamu pindah mana IP-nya ganti. Kamu pindah mana IP-nya ganti. Tapi kamu tetap connect ke internet terus. Hebat. Mac-mu seakan-akan connect terus. Ada fitur-fitur lain nanti kita pelajari di belakang. Yang topik kali ini cuma sampai ke IP versi
6 addressing-nya aja. Bagaimana cara memberikan address-nya. Ya. Ini beda antara IP versi 4 dengan IP versi 6. IP versi 4 yang atas itu 32 bit, kamu tahu, ditulis dalam bentuk desimal, menghubungi titik. Contohnya 192.168.0.1. Contohnya 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, totalnya 32 bit. Ditulis desimal. Ya. Jadi, sehingga angkanya hanya bisa mulai dari 0 sampai 255 desimal. Kalau IP versi 6 itu totalnya 128 bit. Terdiri atas 8 blok. Setiap bloknya isinya 16 bit atau 2 byte. Ya. Jadi susunannya adalah 8 kali 16. 2001. 2 byte atau 16 bit. 0D bit 8. 2 byte atau 16 bit. Totalnya ada 8. Sehingga dikalikan 16 kali 8, 128. Nulisnya seperti Mac. Pakai heksadesimal. Penghubungnya titik 2. Berarti nilai yang bisa masuk adalah dari mulai 0 sampai F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Itu angka yang bisa masuk. Ya. Dawa gini, lumayan. Ya, lumayan ludas sih. Ya, untuk nuliskan IP, ya, biasanya 192, 168 itu keluar kepala. Sekarang nggak bisa. Tapi nanti ada IP-IP tertentu yang gampang. Gitu. Memang kita bisa mudah. Ya, ini bentuk IP-nya. Nah, header-nya. Ini sebelah kiri header-nya IP versi 4. Kamu udah tahu semua. Baca Jarkom dan sebagainya. Ya. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 32 bit panjangnya. Nah, ini panjangnya 128. Header-nya isinya cuma ini. Kalau IP versi 6 ya, header isinya cuma ini aja. Kalau IP versi 4 seperti ini. Ya, kita nggak masuk ke header-nya. Saya masuk ke sininya. Nanti kalau next berikutnya kita mau belajar ini, ya toh, apa sih dalamnya itu sih. Ini menunjukkan apa. Ya kalau kamu mau belajar silakan lihat di internet juga tidak masalah. Tuh. Bisa beda ya, lebih sederhana ya ini. Tidak banyak-banyak seperti ini. Tidak ada flag-nya, tidak ada fragment offset, tidak ada identification. Si merah-merahnya tidak ada di sini. Yang biru-biru baru ada. Lebih sederhana header-nya. Oke. Nah, tentang IP versi 6. Ya. Tadi ketok strukturnya beda pasti. Header-nya beda. Nah, yang fitur yang paling bagus untuk IP versi 6 adalah dia bisa auto configuration. Auto configuration itu apa? Auto configuration itu dia bisa membuat IP-nya dia sendiri. Dia bisa membentuk setiap device itu bisa membentuk IP-nya sendiri. Hebat. Kamu gak usah ngisi. Nanti ada 2 caranya. Yaitu pakai stateless, satunya stateful. Kalau stateful ada di HCP-nya, seperti yang kita ketahui ada di HCP-nya, terus kemudian end device-nya minta. Kalau stateless nggak ada di HCP-nya, routernya yang akan ngasih. Nanti gimana caranya dia ngasih? Ya. Terus IP versi 6 nggak ada subnet /24. Subnet singkatannya biasanya kita ngomong subnet itu nggak ada.
diganti menggunakan prefix. Nanti apa prefix? Nanti setelah ini kita kasih tahu. Tidak ada alamat broadcast. Kalau kita kan mesti ada tuh. IP versi 4 kan IP pertama mesti menunjukkan network address, IP terakhir menunjukkan broadcast address-nya. Nah, kalau di sini nggak ada broadcast address. Semua sebagai individual IP. Semua node, semua IP sebagai individual. Nah, sekarang yang kita bahas yang stateless. Stateless itu klien yang connect ke sebuah router, asal kliennya sudah mendukung IP versi 6 ya. Pada saat dia connect ke sebuah router, dia akan minta nomor IP dari routernya. Terus dia akan membentuk IP berdasarkan informasi yang dia terima dari router. Gimana caranya nanti? Gimana caranya nanti? Nah, dia dapat menggunakan MAC address-nya sebagai bagian daripada IP versi 6-nya. Itu istilahnya adalah EUI 64. EUI 64. Jadi dia menggunakan MAC address-nya dia untuk membentuk IP versi 6. Nah, dengan kondisi yang itu tadi itu, maka IP versi 6 tidak perlu NAT. Tidak perlu network translator lagi. Tidak perlu pinjam nama lagi, jadi pakai IP-nya punyanya gateway. Tidak perlu. Tidak ada. Karena dia bisa langsung end-to-end. Dia bisa langsung end-to-end. Nanti bagaimana itu? Kita lihat. Nah, ini caranya dia. Kalau ada sebuah router yang sudah mendukung IP versi 6 dan ada end device, ya, maka end device ini akan mencari routernya. Dia akan tahu routernya kemana. Kalau router ini akan mengandung bisa di-set, sudah di-set IP versi 6, gitu. Maka router ini akan memberikan informasi pada A ini untuk membentuk IP versi 6. Nah, ini namanya solicitation. Ya, minta router untuk memberikan hak untuk dia membuat nomor IP. Ya. Nah, router juga bisa melakukan advertise. Advertise itu dia ngumumkan. Dia ngumumkan IP dia itu berapa. Itu advertise. Nah, kalau dengan sesama klien. Kalau dengan sesama klien, dia juga bisa melakukan ngecek apakah ada IP yang kembar atau tidak. Seharusnya tidak kembar. Dia bisa juga melakukan network discovery. Node discovery, bukan network, node discovery. Ya. Jadi A ini tanya, neighborku C itu addressnya berapa? Nah, nanti C akan memberikan. Ya. Ini namanya neighbor solicitation. Ya. Jadi dia tanya, tonggoku ini IP-nya berapa? Nah, ini bisa melakukan advertise. Advertise itu memberikan nomornya. Ya, itu ND-nya itu. Ya, node discovery-nya. Ya. Oke. Tadi kita udah ngomong, ya. Masing-masing 16 bit, jumlahnya 8. Contoh ini. Ya, contohnya ini. 2031.20.20.20 ini. Ya. Terus nah ini contoh. 2031 cara penulisannya sekarang ya. 00013 ini kan 128.
Totalnya 128, masing-masing 16 kali 8. 16, 16, 16, 16, 16 kali 8. Kalau ada 0 berurutan dalam satu byte-nya ini, bisa diganti dengan sebuah angka 0. Jadi ini, 1 0 ini artinya juga sama dengan ini. Berarti kamu tahu, oh berarti ini adalah 0-nya 4 kali. Berarti 2 byte itu isinya 0000. Ya, 13 0F. Nah, mestinya kan 0.20 ini. Yang ini kan mestinya 0.20. Saya tak pakai pennya. Nol menjadi ini. Ini harusnya kan jadi 0 juga tuh. Ini kan juga jadi 0 juga tuh. Ya. Tapi kalau ada 2 0 secara berurutan, 2 byte 0, 2 byte 0 lagi, atau 16 bit 0, 16 bit 0 lagi, maka dia bisa digantikan 0-nya kok bisa ditulis. Jadi dalamnya sini harusnya ada 2 0 tuh. Tidak usah ditulis, diganti titik 2 aja. Berarti ini 2 buah 0, 3 buah 0, 4 buah 00 semua ini bisa diganti dengan gitu. Baru 09C 09C 0874 biasa seperti ini. Ya. Sekarang kalau ada seperti ini. FM01. Ini kan harusnya 0000. 0000 0000 0000 kan 00 situ. Nah, ini semua 0 yang berurutan, berapapun juga, asal dia berurutan, minimal 2 berurutan, bisa diganti dengan sebuah 2.2. Jadi ini semua. Nah, nggak ditulis. Langsung F01.2, langsung titik 20. Ya. Nah, kalau 0 semua 1 gimana? 0 semua gini terus titik 21. Nulisnya begini. Kalau 0 semua, ini. Ya, ini cara singkat, cara untuk mempersingkat supaya kita tidak usah menulis panjang-panjang sebanyak 128 bit itu. Ya, atau sebanyak 16 byte. Tak perlu. Ini cara nulisnya. Tapi kalau unik seperti angkanya enggak ada kembaran nolnya itu, ya enggak bisa, ya tetap harus ditulis seperti yang full-nya. Ya. Itu cara nuliskan IP versi 6. Oke. Nah, ini seperti tadi sama ya toh. Nah, kalau ada 0 di depan, bisa enggak kamu tulis? Enggak perlu. Di B8 cukup. Berarti artinya kalau ini kan harusnya kan 16 bit. 2 byte toh. Nah, berarti ini harusnya 0D gitu loh. 0D B8. ACAD tetap ACAD. 0 beberapa kali ditulis 0 gini, nanti akhirnya jadi titik 2 ini. Nah, ya. Nah, semoga Anda sekarang jelas. Oh, berarti cara nulisnya begitu. Kalau ada gini, kok ada titik 20 gitu. Itu artinya apa? Jelas ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngomong prefix. IP versi 6 tidak ada subnet. IP versi 6 menggunakan istilah prefix. Prefix itu apa? Ya. Prefix itu untuk menunjukkan mana bagian network address-nya. Berapa bit sih bagian network address-nya? Berarti slash-nya itu bisa macam-macam. Slash 64,
atau slash ditambah 16 slash 80. Ya, slash 81 pun bisa. Slash 127 bisa. Slash 8 bisa. Nah, artinya apa sekarang? Artinya apa? Jadi, kita lihat seperti ini. Nah, ini ya. Panjangnya kan 128 ini. Nah, yang ditunjukkan dengan prefix itu adalah network prefix-nya. Mana sih network address-nya itu yang mana? Mana yang interface ID-nya? Kalau kita belajar IP versi 4, kan ada network address, ada host ID. Ini juga sama. Ya. Jadi misalkan aja, ini 128 bit ya. Nah, ini kan networknya kan sampai sini, sampai 64 ini. Ini networknya. Contoh ya, contohnya yang bagian ini ya. Yang ini baru interface ID-nya. Nah, berarti kalau begini, nulisnya dia harus ini adalah /64. Nah, udah ada di bawah ini. Ya. Dia adalah /64. Karena apa? Jumlah ininya, jumlah networknya ini 64 bit. Berarti sisanya 64-nya itu adalah interface ID-nya. Ya, berarti ini interface ID-nya. Ya, jadi /64 itu menunjukkan ini. Berarti 60 bagian 64 bit yang depan itu adalah network prefix-nya. Sisanya adalah interface ID-nya. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat contoh-contohnya. Nah, kalau misalkan ini, kalau sampai di sini /32, kalau sampai di sini /48. Ini /48. Ini kalau sampai di sini aja, networknya di sini aja, ya, ini /32. Nah, biasanya ini menunjukkan ASP-nya, ya, 32 bit pertama menunjukkan ASP, ya, ini menunjukkan customer-nya punyanya siapa. Jadi ada bagian-bagian ini byte-nya punyanya siapa. Jadi kalau ini beli IP versi 6 dari mana, ya, atau dari negara mana, nah, itunya depannya khusus. Bisa menunjukkan ASP, bisa menunjukkan device-nya, bisa menunjukkan customer-nya. Nah, kalau device-nya biasanya di sininya. Nanti kita lihat. Ya. Oke. Nah, sekarang ada berbagai macam address. Ya, IP versi 6 itu. Ada berbagai macam address. Ada global address, ada link local address, ada unique address, special address, compatibility address, macam-macam ya toh. Enggak, ketokannya bingung. Ketokannya banyak, tapi enggak, kalau sudah tahu enggak bingung gitu. Sekarang global address. Yang pertama, global address itu apa? Global address itu kalau IP versi 4 itu public, IP public. Ya. Berarti kalau kamu pakai global address, berarti IP-mu itu bisa melanglang buana ke internet. Ya. Tidak cuma hanya di lokal addressmu aja. Jadi kalau kamu gunakan yang versi global address, nanti dia bisa melanglang buana kemana-mana. Bisa keliling dunia. IP-nya bisa jalan-jalan. Bisa keluar dari routermu. Ya. Jadi IP-nya globally routable. Bisa di-routing kemana-mana. Dan reachable untuk semua IP versi 6 internet. Ya. Jadi skopnya global. Skopnya sak dunia. Nah, gimana caranya? Nah, yang membedakan adalah ini. Ya. Depannya itu 001. Ini kan cuma 1, 2, 3. Ini kan berarti 1 byte, ini setengah byte. Nah, kalau ini misalkan ada 0 lagi, ya. Jadi nomor yang ini adalah
mestinya berapa ini? Ini berapa? Kalau ini 2, kalau ininya 0 berapa? 0, 2 tuh, iya. Iya. Jadi nanti kalau, oh sorry, bukan, 2, 2. Ini kan 2 loh. Ini kan angkanya 2 ya. Ini kan 0, ini 2 tuh. Ini kan 2. Jadi nanti nomor 2000, 2000 gitu. Kalau ini yang 1 berarti kan 3. Oh ya. Ya. Kalau nomornya 2, itu berarti bisa digunakan untuk global. Makanya di sini ada contoh-contoh, misalkan aja, misalkan kayak punya saya ini. Nah, ini 2001 gitu. Nah, ini adalah global. Ini berarti saya menggunakan IP yang versi global. Karena depannya 2. Itu ciri-ciri dari global address. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah link local address. Kalau link local address, prefix-nya /64-nya itu adalah ini. Ini F, ini kan 1111 itu kan Fanta ya. Ini kan F. Ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 ya F toh. Iya, Pak. Ini kan F kurang 1 berarti ini. Ini 8 ya. Benar. Terus ini dulu semua. Jadi untuk link local address itu depannya selalu FE 80. Ya. Nah, nomor ini adalah nomor-nomor lokal. Nomor yang tidak bisa di-routing keluar. Seperti kalau di IP versi 4 itu private IP. Ya. Atau IP yang tidak bisa keluar melalui router. FE 80.2.2 berarti 0 semua belakangnya itu. Untuk prefix-nya, untuk network-nya. Digunakan untuk single subnet. Ya, konfigurasi yang tidak perlu di routing. Untuk keperluan network discovery. Jadi nanti network discovery untuk di dalam lokalmu langsung tahu semua. Tonggone itu piro nomornya. Karena dia mencari yang depannya FE80. Ya, IP versi 6 route never forward link local traffic beyond the link. Ya, jadi router IP versi 6 tidak akan meloloskan nomor FE80 ini. Yang seperti yang kita kalau mainan 192, 168 kalau di kelas C IP versi 4 itu kan tidak bakal keluar dari router kita. Kalau itu routernya ke internet. Jadi di internet itu tidak ada nomor 192, 168. Keleleran di internet. Yang ada adalah public IP. Ya. Nah, ini namanya link local address. Ciri-cirinya adalah FE80. Ya. Nah, kalau di contohnya gimana? Ada itu punya saya lagi. Nah, ini ya. Contohnya ya punya saya ya. Link local address IP versi 6 saya. Untuk Ethernet adapter saya itu FE80 ini. Nah, ini ya. Ini adalah alamat IP versi 6 untuk link lokal IP versi 6 saya. Jadi nggak tak kasih apa-apa, dia sudah punya nomor IP ini. Ya. Nanti saya bisa nambah nomor IP yang lain. IP globalnya berapa? Ini IP globalnya. Ini IP global untuk internet versi 6 saya di Ethernet adapter. Nah, cara ngasihnya gimana nanti saya kasih tahu. Ya. Tapi kalau ini otomatis FE80 ini otomatis dibuat. Ya. Sudah ada langsung. Nah, gateway-nya saya ke 88.1 gateway saya itu IP versi 6-nya tuh ini.
Kalau IP versi 4-nya 88.1. Nah, ini contoh aja. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang global, ini yang local link. Ya, ini. Yang ketiga, unique local address. Ya, unique local address ciri-cirinya prefixnya adalah FD 00. Prefixnya /8. Berarti cuma 8 bit aja. Berarti semua belakangnya ini dianggap global ID-nya, subnet ID-nya dianggap alamat dari node-nya. Ya, ini unique local address. Global ID identify specific site within organization. Kita jarang pakai ini karena ini yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan apa ya? Saya belum tahu jelas gitu, penggunaannya ini di mana. Nanti kita pelajari lagi. Ya. Tapi dia cuma /8. Berarti betul-betul apa ya? Sangat global, sangat kecil. Ya. Oke. Terus ada special address. Biasanya kalau kita nulis gateway ya, kalau di Mikrotik kan kalau mau gateway kemana-mana kan 0.0.0/0 ya, itu yang menunjukkan everywhere, kemanapun juga. Ya. Nah, ini kalau di IP versi 6 nulisnya adalah semuanya 0.2, 0.2, 0.08 kali. Ya, berarti 16 bit kali 8 0 semua, atau ditulis dalam bentuk cuma 2.2. Ya. Itu sama dengan address yang kemanapun juga. Kalau nulis default gateway 0.0.0/0, nah itu sama dengan itu, 2.2. Nah, itu kalau model IP versi 6-nya. Ya. Seperti yang 0.0.0/0.0.4 kali itu di IP versi 4. Itu dalam bentuk .2. Ya. Loopback. Ya. Sing biasanya di IP versi 4 127.0.0.1. Kalau di IP versi 6 07 kali 1. Berarti nulisnya .2.2.1. Nah, berarti loopback itu adalah IP yang sudah ada sebelum kamu kasih IP apapun. Nah, tujuannya untuk apa ya? Untuk kalau kamu setting-setting database, setting-setting aplikasi-aplikasi yang menggunakan IP versi 6, ya, supaya nanti IP-mu bisa jalan, kamu bisa gunakan loopback ini. Berarti saya bisa ping. Saya bisa ping. Tak, minimize dulu. Tak. Berarti saya bisa ping localhost. Nah, ya. Saya bisa ping 0.0.007 kali .21. Sama dengan .2.2. Ya. Oke. Oke ya, ini yang special address. Terus ini IP-IP khusus yang nantinya mau dibuat untuk kepentingan-kepentingan, kan gini lah. IP versi 6 itu kan kebanyakan internetnya kan router-routernya kan mungkin belum semua mendukung IP versi 6. Gitu. Maka kalau biasanya kamu melakukan tunneling, tunnelnya itu masih IP versi 4. Nah, berarti nanti kamu mesti bikin IP-IP ya, seperti IP versi 4, tapi dimasukkan ke IP versi 6. Tapi nanti aja itu, kalau kita nanti sampai masuk ke tunneling yang untuk IP versi 6, baru kita belajar ini lagi. Ya.
Jadi ini mengkombinasikan IP yang lama, BXYZ itu. Gitu. Ini adalah IP lama dimasukkan ke IP versi 6. Ya. Kemudian ada yang ditambah dengan FF, macam-macam penggunaannya sendiri-sendiri semua. Ya. Nanti kita kalau sampai di sana kita baru masuk ke situ. Sekarang belum kita pelajari. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang tadi itu. Keunggulan daripada IP versi 6 adalah dia bisa auto configuration. Auto configuration itu apa sih? Auto configuration berarti dia itu bisa membentuk IP-nya sendiri. Berdasarkan informasi yang dia solicit atau yang dia minta dari routernya. Nah, router itu akan memberikan advertise-nya atau memberikan siaran untuk IP-nya dia itu secara periodik ke jaringannya. Nah, berarti kalau ada satu device saja nempel ke gateway-nya itu nempel ke router itu, berarti dia langsung tahu, oh sana itu nomor IP-nya berapa, prefix-nya berapa, ya, nomor IP-nya berapa, maka dengan demikian saya bisa membentuk IP saya. Lu kok bisa, Pak? Kok bisa begitu? Nah, karena dia bisa membentuk menggunakan EUI 64-nya ini. Ya. Jadi link prefix-nya diambil dari routernya, ditambah dengan 64 bit untuk EUI-nya. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini. Ya. Misalkan ini adalah MAC address. MAC address dari device saya, misalkan aja. Ya. Prefix-nya nanti diambil dari router. Nah, belakangnya, kalau MAC itu kan cuma 6 byte, 6 byte bilangan hexa. Kalau dia mau jadi 8 byte, ditambah 2 byte. Ditambah 2 byte. Nambahnya apa? MAC-nya dipecah 2 dulu. 3 byte pertama, 3 byte berikutnya. Dipecah 2, dimasuki FFFE di sini. Maka dia menjadi ini. Ya. Terus, di byte yang pertamanya ini, ya, bit yang nomor 2, bit yang X ini, diganti angka 1. Berarti kalau ini 000, ini tak ganti angka 1 kan berarti menjadi 02 tuh. Ini kan 2. Berarti alamatnya belakangnya akan menjadi 02 9027 FFFE 17 FC0F. 64 bit. Ini yang di belakang dipasang di sebagai interface ID. Depannya, prefix-nya ikut punyanya router. Ini kan ada prefix-nya guys. Nah, di sini kan ada prefix-nya juga 60. Oh, sorry. Nah, di sini ada prefix-nya. Ini untuk prefix-nya. Untuk ID-nya. Ya. Yang slash berapa? Ini berarti kalau ini 64 berarti 64. Berarti ini pasti slash 64. Ya. Itu caranya dia membentuk IP berdasarkan MAC-nya. Ya. Taunya network ID-nya dari mana? Dari routernya. Dari siaran advertise dari routernya dia tahu. Atau dia bisa minta izin untuk membuat nomor IP-nya. Nah, nanti saya kasihkan contoh nanti. Ya. Jadi ini adalah alamat-alamat yang dibentuk belakangnya ini. Ini kan saya tidak buat ini. Dia bentuk dari MAC yang ada di Ethernet saya. Yang ini. Oke, nanti kita demokan nanti. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan
IP versi 6 di router MikroTik kita. Nah, secara default IP versi 6 di MikroTik